Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Sifa Ulwafiroh dengan NIM 24167330013, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Program studi perguruan tinggi sekolah dasar di LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SDN 3 Cijoro Lebak dengan materi IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat hari ini? Semangat. Coba ibu mau cek nih, tepuk semangat. Baik anak-anak, sebelum memulai materi pembelajaran hari ini, Ibu pengen ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Hari ini Ibu mau cek kehadiran terlebih dahulu ya. Kira-kira ada yang tidak masuk tidak? Masuk semua ya? Baik, Ibu cek dulu. Oke, Jalpa, Hadir. Akila Oktaviandi, Hadir. Nabila Febrianti, Flora, Hafiz, Vera. Alhamdulillah ya, hari ini semuanya hadir. Ibu senang sekali ya. Baik anak-anak, coba Ibu pengen melihat nih kira-kira di kolom-kolom mejanya ada sampah tidak? Nah, lihat dulu. Sudah rapi belum? Sudah ya. Bajunya sudah pada rapi, tidak ada yang berantakan, tidak ada yang dikeluarkan? Sudah ya. Alhamdulillah, anak-anak Ibu sangat hebat dan luar biasa. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nanti pada saat Ibu menayangkan videonya, kalian mohon untuk berdiri ya. Silahkan berdiri anak-anak. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk. Ibu juga akan menayangkan video motivasi agar kalian selalu bersemangat pada saat mau berangkat ke sekolah ya. Jangan sampai kalian loyo-loyo, tidak bersemangat. Jadi Ibu akan menayangkan video motivasi terlebih dahulu ya. Tolong dilihat dan disimak.
jenuh, malas untuk pergi ke sekolah. Entah itu alasannya jarak yang jauh, tidak ada kendaraan, hujan, atau mungkin sepatu yang menurut teman-teman itu kurang keren, atau macam-macam lah alasannya. Berikut ini ada cuplikan video yang semoga bisa menjadi bahan renungan dan semoga bisa menjadi cambuk bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam menimba ilmu. Ketika kamu malas karena jarak yang begitu jauh, lihatlah video ini. Karena jembatan yang sudah rusak bahkan hancur, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan seutas kawan dan harus menaiki rakit untuk menyeberangi sungai yang begitu deras. Yang ada di benak mereka hanya bagaimana caranya agar bisa sampai di sekolah dan menimba ilmu. Nyawa mereka menjadi taruhannya. Sedangkan kita, akses menuju sekolah sangatlah mudah dan bahkan bisa dibilang nyaman. Kadang sebagian dari kita juga dianggap cukup oleh orang tua kita. Namun kenapa kita masih mudah dan malas-malasan pergi ke sekolah? Saat engkau malas karena tidak ada kendaraan, lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Tiongkok. Para murid harus melalui jalan yang begitu berbahaya untuk bisa sampai ke sekolah. Jalan tersebut berupa sebuah tangga di lokasi yang panjangnya kurang lebih sekitar 800 meter yang menghubungkan sebuah desa di atas gunung dan menjadi sekolah mereka, termasuk sekolah mereka. Saat kepala sekarang karena Allah Maha. Baik anak-anak, karena tadi kalian sudah melihat karena tadi kalian sudah melihat video tentang motivasi berangkat dari rumah ke sekolah, ya penuh dengan semangat ya, walaupun jarak mereka itu tempuhnya sangat jauh. Ya, ada yang harus melewati jembatan, bahkan ada pula yang tidak memiliki sepatu tadi ya. Lihat tidak? Ya, banyak sekali yang ingin sekolah. Jadi tolong bagi anak-anak ibu yang di sini harus tetap semangat untuk berangkat ke sekolah. Karena kenapa? Karena kalian sudah harus bersyukur punya sepatu yang bagus ya, punya tas yang bagus, dari jarak rumah ke sekolah tidak terlalu jauh. Baik anak-anak, masih semangat? Masih. Dan semangat? Coba tepuk semangat. 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 Baik. Masih ingat tidak kesepakatan kelas? Masih ya. Coba ibu mau tanya, kesepakatan kelas apa sih yang pertama? Hadir tepat waktu setiap hari ya, jangan sampai datangnya udah satu mata pelajaran Assalamualaikum Bu, itu tidak boleh ya. Jadi harus hadir tepat waktu. Yang kedua apa tuh? Diam saat guru sedang mengajar. Iya, diam pada saat ibu guru sedang mengajar. Tidak boleh ada yang mengobrol, bercanda, apalagi jalan-jalan. Yang ketiga apa? Hormati guru dan teman-teman. Iya, hormati guru dan teman-teman. Kita sesama harus saling menghormati, apalagi harus menghargai atau menghormati ibu guru yang sedang berada di depan kelas ya. Yang keempat, Kenakan seragam dengan baik. kenakan seragam dengan baik. Jangan sampai hari ini pakai baju pramuka tapi malah memakai baju merah putih. Itu juga salah satu yang tidak mengenakan seragam dengan tidak baik ya. Yang kelima, Berperilaku sopan dan disiplin. berperilaku sopan dan disiplin. Itu adalah salah satu kewajiban kalian, harus berperilaku sopan dan disiplin ya anak-anak ya. Jangan sampai menghilangkan rasa sopan santun terhadap sesama. Baik anak-anak, tadi sudah tahu kesepakatan kelas. Jadi jangan sampai cuma diucapkan, tapi harus dilakukan. Baik anak-anak yang ibu cintai, sebelum kita memulai materi pembelajaran, ibu ingin kalian menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ketiga, ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga
itu ada di mana? Di Di depan rumah. Di mana lagi ya? Di jalan. Apa lagi? Di mana lagi tuh? Di taman. Banyak nggak ya kira-kira tumbuhan? Banyak ya. Banyak sekali tumbuhan yang berada di lingkungan kita. Nah, anak-anak, karena ibu kemarin sudah membagikan kelompok pada kalian, alhamdulillah di sini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan juga kelompok 4. Ya, alhamdulillah semuanya hadir dengan kelompoknya masing-masing. Sebelum kita memulai materi pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengeluarkan alat tulisnya terlebih dahulu. Anak, pembelajaran hari ini kita pelajaran apa ya? IPAS. Apa itu IPAS? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Baik anak-anak, tadi Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu nih. Apa yang pertama? Lihat di papan tulis ya. Yaitu adalah mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan menyebutkan namanya. Yang kedua apa Ibu? Yang kedua yaitu adalah menjelaskan fungsinya. Fungsi masing-masing bagian tubuh pada tumbuhan. Jadi tujuan pembelajaran Ibu hari ini adalah mengidentifikasi dan juga menjelaskan fungsinya. Ya anak-anak ya, sudah ada yang tahukah apa itu tumbuhan? Ada yang tahu belum? Masih pada bingung ya? Tumbuhan itu apa sih Bu? Gitu kan? Bagaimana tumbuhan? Walaupun kalian sudah pernah melihat di lingkungan kalian, tetapi masih bingung pada rangkaian atau tahapan-tahapan yang berada di dalam tumbuhan. Baik anak-anak ya, di sini Bu akan menjelaskan terlebih dahulu. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang sangat penting di bumi. Selain menghasilkan oksigen yang kita hirup, tumbuhan juga menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi makhluk hidup lainnya. Ya, jadi kalau misalkan tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup ini adalah yang sangat penting ya untuk kita semua. Kalau tidak ada tumbuhan, bagaimana makhluk hidup lainnya ya? Baik anak-anak, setiap tumbuhan memiliki bagian tubuh yang berbeda dan masing-masing setiap tumbuhan bagian tersebut memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan tumbuhan. Memahami bagian-bagian tubuh tumbuhan akan membantu kita lebih menghargai peran tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ini sangat penting sekali anak-anak ya, sangat penting. Tumbuhan itu adalah juga punya tubuh ya, sayang ya. Oke, selanjutnya yaitu bagian-bagian tubuh pada tumbuhan. Ada apa itu? Ada akar. Selain ada akar, ada apa lagi? Batang. Setelah batang ada apa lagi? Daun. Lalu? Bunga. Lalu? Nah, ada yang tumbuhannya tidak memakai biji, ada yang ada bijinya ya. Ini tumbuhan yang tidak ada bijinya. Kira-kira di sini Ibu juga ada salah satu contoh tumbuhan yang ada bijinya. Nah, ini ada gambarnya ya, mau Ibu tempel ya supaya kalian lebih mudah untuk memahaminya. Baik anak-anak, sudah terlihat? Kelihatan ya? Bagus tidak gambar Ibu? Bagus ya, alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Subhanallah, bagus banget ya. Baik anak-anak, tadi ini ada tumbuhan yang tidak ada buahnya. Sekarang Ibu contohkan tumbuhan yang ada buahnya. Ini buah apa? Apel. Tadi yang pertama kita ada apa bawahnya? Lalu ada apa? Lalu daun. Lalu buah dan juga biji. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan ya apa itu akar. Akar terletak di bawah tanah dan berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah yang diperlukan untuk pertumbuhan tumbuhan. Ya, jadi ini akar adalah yang menyerap air dalam tanah untuk menyalurkan ke batang dan juga ke
daun serta bunganya. Ya anak-anak ya. Jadi kalau tidak ada akar, bagaimana tumbuhan ini akan hidup? Ya, paham dari sini? Ini adalah akar. Fungsinya apa? Yang tadi yang ketika Ibu jelaskan, menyerap air dan nutrisi dari tanah. Yang kedua apa? Bareng-bareng. Menopang tumbuhan agar tetap tegak. Yang ketiga, Menyimpan cadangan makanan seperti pada ubi dan dan itu adalah akar. Sudah paham? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ada apa? Ada batang. Setelah ada akar, maka ada batang. Apa itu batang? Batang, baca bareng-bareng. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan berfungsi sebagai penopang daun, bunga, dan buah. Jadi setelah ada akar, maka ada batang. Ini untuk menyalurkan air yang berada di dalam tanah, ya anak-anaknya. Dan ini adalah menopang, ya menopang. Ini fungsinya coba kita baca lagi bareng-bareng. Menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan melalui pembuluh darah. Lalu yang keduanya apa? Menyokong bagian tumbuhan lainnya agar tetap tegak dan tidak mudah roboh. Jadi kalau misalnya kita ada batang nih, batang ini akan tegak tidak? Tegak ya, walaupun daunnya banyak. Jadi batang itu adalah menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Paham dengan batang? Oke, alhamdulillah. Setelah batang ada apa? Ada daun ya. Daun ini apa? Daun adalah bagian tumbuhan yang paling banyak kita temui di atas batang ya. Kira-kira hanya pohon yang besar, daunnya banyak juga. Di depan sekolah kita ada nggak daunnya banyak? Ada. Nah, temui di atas. Daun berfungsi untuk membuat makanan tumbuhan melalui proses yang disebut yaitu fotosintesis. Ada yang tahu nggak fotosintesis? Itu adalah sinar matahari yang menyalurkan ke daun ya, sehingga daun ini tetap dengan makanannya sendiri ya. Buah yang selalu kalian lihat tuh di lingkungan kalian, ada buah jambu? Ada ya. Itu di situ sebelum menjadi jambu ada gimana dulu? Ada bunga? Bunganya ya. Jadi bunga dulu baru menjadi buah jambu. Lalu setelah itu menjadi di dalam buahnya ada apa? Biji. Ada biji ya. Nah, itulah yang disebut dengan fungsi dari bunga atau juga buah ya. Tempat terjadinya penyerbukan dan pembentukan biji, menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Ibu akan menayangkan lagu fungsi bagian pada tumbuhan. Lihat sini ya. Fungsi bagian tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada pula
ya? Iya, menyerap air mineral yang ada di dalam tanah ya anak-anak ya. Ih, pada pinter-pinter banget ini kelas 4A ya. Luar biasa banget ya kesayangan-kesayangan ibu. Tadi ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, ada juga biji. Coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bisa apa konsentrasi? Coba sekali lagi ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Hop. Coba biar kita belajarnya makin semangat nih, kita speaking terlebih dahulu ya. Siap? Siapa yang masih ingat badannya besar? Oke, gimana kalau kita berdiri bareng-bareng sebelum ke LKPD ya anak-anak ya? Oke, 1, 2, 3. Gajah badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih lucu angsa Kemana-mana lehernya panjang. Ya, tentang fungsi bagian pada tumbuhan. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang. Batang berguna sebagai Kalian tulis di buku tulis kalian. Sekarang fungsi-fungsinya kalian tulis pohonnya. Ini ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah dan juga ada biji ya. Di sini ibu akan tulis fungsinya. Ibu menulis, kamu juga ikut menulis ya. Nanti ibu akan lebih jelasnya lagi, ibu jelaskan kembali. Ya, di sini kita tadi ada apa pertama? Ada akar. Apa itu akar? Yaitu adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Ibu akan memberikan lembar kerja LKPD. Ada yang tahu nggak LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik ya. Di sini ibu ada LKPD karena tadi ibu sudah menjelaskan, sudah menerangkan ya fungsi-fungsinya. Jadi fungsi-fungsinya kalian kan sudah ibu jelaskan nih. Nanti kalian tulis fungsi-fungsinya. Kalian tulis fungsi-fungsinya yang ada di lembar LKPD. Jangan sampai tidak diisi ya anak-anak ya. Oke, tadi sudah ditulis kan?
lembar kerja peserta didik. Jadi masing-masing kelompok ibu akan bagikan ya. Kalian kerjakan, ibu kasih waktu 15 menit ya. Jadi di sini ada lembar LKPD ada 1 sampai dengan 5 ya. Bukunya tolong di sini. Kelompok 1 di mana? Iya. Ada berapa? 5 orang ya? Kelompok ya, yang tadi ibu pada bagikan ya. Oke. Ini ya. Kerjakan ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Nanti kalian akan presentasi ke depan ya. Jangan lupa ditulis dulu nama kelompoknya ya. Silakan. Sudah siap? Salam dulu ya. Perkenalkan saya dari kelompok berapa? Ya. Oke, ketuanya siapa tadi? Flora. Berarti Flora yang sebelah sini. Kita yang sebelah sana. Oke, boleh. Salam dulu. Assalamualaikum. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 2. Mau menjelaskan materi fungsi tubuh pada tumbuhan ya. Dengarkan anak-anak sambil kalian mengerjakan. Tolong diperhatikan temannya yang sedang berada di depan ya. Oke, ada apa itu fungsi yang pertama? Apa itu kan? Alhamdulillah dari materi pertama hingga akhir kalian sudah sangat luar biasa. Ibu bangga sama kalian. Kalian anak-anak hebat. Mungkin cukup sekian materi ibu hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dirapikan dulu buku tulisnya ke dalam tas. Oke, dirapikan ya. Lembar dodol kabeh. Hap. Oke, kelompok 1 silakan. Dirapikan. Oke. Hati-hati ya, langsung pulang ke rumah ya. Oke, dilanjut kelompok 2.